Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang tak terhingga. Dan sikap syukur kita pada pagi ini salah satunya adalah kita bisa mendatangi masjid ini lalu untuk melakukan sholat subuh berjamaah serta mendengarkan kultum, dan kita masih diberikan kesempatan untuk dipertemukan di tempat yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, dan bertemu di salah satu majelis ilmu ini. Majelis ilmu itu sendiri oleh Rasulullah SAW dinamakan Riyadul Jannah, taman diantara taman surga. Rasulullah bersabda di hadis riwayat Tirmizi nomor 3510, "Idza marartum bi riyadil jannah farata'u." Ketika kalian melewati majelis zikir, taman di antara taman surga, mampirlah, farta'u. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala halaqah zikir, majelis ilmu seperti ini. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, dan orang-orang yang selalu taat mengikuti sunnahnya, termasuk diantara kita yang kita menghadiri majelis ini, dan semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, berkaitan sedikit tentang melanjutkan tentang tholabul ilm, menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tholabul ilmi afdalu min sholati nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kalau misalnya pada hari setiap harinya Senin sampai Jumat, ketika kita mendapatkan ilmu dari Ustaz Miftah, lalu diantara sebagian orang melakukan sholat sunnah sama-sama 1 jam mungkin, maka itu jauh lebih baik mendengarkan kultum atau mendapatkan ilmu semacam itu. Kenapa? Karena kalau sholat hanya untuk dirinya sendiri, tapi tholabul ilm untuk masyarakat banyak. Nah, sementara Ali radhiyallahu berkata, al ilmu khairun minal mal. Ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuk, ilmu akan menjagamu dari mana? Dari sifat, mungkin ada hal yang kurang bagus. Ketika tidak boleh minum minuman khamr, agama, ilmu agama menjaganya. Wa anta tahrusu mal, sedangkan harta mesti engkau menjaganya. Memang betul. Mobil kita, rumah kita, motor kita rawat, kita jaga. Wa ilmu yasku bil infaq,
namun ilmu malah bertambah ketika kita infakkan. Ikhwatul iman azunani wa iyyakum. Hari ini adalah tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, dan sekarang ini tinggal beberapa hari lagi kita masuk ke Ramadan, kira-kira 4 atau 5 hari lagi. Nah, dalam hitungan hari kita akan menemukan namanya Ramadan itu syahru syam, bulannya orang puasa. Syahru qiyam, bulannya orang melakukan sholat malam. Syahru Quran, bulan yang dimana ketika kita membaca Al-Quran banyak sekali faedahnya. Syahru jihad, syahru zikir, syahru sodakoh, dan syahru doa, banyak sekali. Dan masih banyak lagi adalah Ramadan adalah syahrul mubarak. Pertanyaan selanjutnya adalah, lalu apa bekal kita untuk masuk kepada Ramadan? Bekal kita. Jadi preparasi apa saja yang kita lakukan? Di pekan yang lalu kita sudah singgung masalah ini. Pertama adalah kita harus punya niat. Niat itu mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua adalah membedakan tujuan seseorang beribadah. Dan setiap kita melakukan tholabul ilmu seperti ini dalam bentuk kultum ataupun kajian ahad pagi besok insya Allah dengan siapa Ustadz? Hari Ahad. Oh, Kiai Haji Hayat Setiawan. Dan itu datanglah Bapak-bapak. Bagus sekali itu. Atau mungkin khotib Jumat yang kita bisa mendapatkan ilmu agar apa? Agar bisa memberikan istighdarul qalbi, memberi kehadiran kalbu kita. Termasuk Ramadan yang kurang 4-5 hari lagi. Artinya kita mendapatkan ilmu daripada beberapa kali pertemuan ini. Nah, jangan sampai punya niat yang salah seperti di kitab Sunan Tirmizi Abu Hurairah ada 3 orang kelompok orang pertama kali yang dilempar ke neraka. Kenapa? Karena salah niat. Yaitu sama mujahid, qori, dan dermawan. Mujahid jihad tapi dilempar ke neraka. Dermawan yang suka memberikan infaknya, sedekahnya, tapi dilempar ke neraka. Kenapa? Karena salah niat. Nah, jadi mumpung masih 4 hari lagi masuk Ramadan, maka istighdaru aniyah, menghadirkan niat walaupun dia tidak berjumpa dengan Ramadan, tapi tetap dia mendapatkan kumulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat An-Nasai dalam kitab As-Shalah bab man ata firasyahu wa huwa yanwil qiyam. Rasulullah bersabda, man ata firasyah wa huwa yahwi an yakuna yusoli minal lail. Jadi barang siapa yang naik ke atas ranjang sedangkan ia telah berniat untuk bangun melakukan sholat di malam hari, jadi sudah punya niat. Sama dengan kita sekarang ini sudah mulai untuk berniat pada bulan Ramadan. Fakolabahuna hatta yusbiha, namun ia tertidur hingga waktu subuh, maka kutibalahu manawa, maka ditulis baginya pahala apa yang ia niatkan. Kalau kaitan dengan kita di menjelang Ramadan, kita berniat, qadarullahnya Allah memutuskan, misalnya kita sakit atau mungkin kita meninggal dunia misalnya,
Tapi karena sudah ada niat maka kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Wa kana naumuhu shadaqatan min rabbi azza wa jalla, dan tidurnya, kalau kita tadi ketiduran gitu misalnya, adalah sedekah dari Rabb-nya. Masya Allah, betapa pentingnya kita menancapkan niat itu dalam hati kita. Dan niat tidak perlu dilafazkan, tapi cukup dalam hati saja. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah niat. Yang kedua apa? Bekal ilmu. Menjelang Ramadan ini kita harus mempunyai ilmu. Nah, ilmu yang harus kita miliki adalah ilmu yang bisa membuat ibadah puasa kita sah, tidak jadi sia-sia, dan semakin membuat puasa kita sempurna serta penuh makna. Maksudnya gimana? Kalau kita tidak punya ilmu, ketika kita puasa, yang namanya lupa minum misalnya, lupa, betul-betul lupa, bukan ngocek. Kalau ngocek itu ya 2 tenggaan, ini betul-betul lupa. Kita harus tahu, oh ini saya boleh puasa apa tidak. Nah, tapi kalau tidak punya ilmu ya bingung gitu kan. Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah berkata, orang yang beribadah tanpa adanya ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Ibarat kita kalau malam-malam gelap tidak ada senter, ya pasti nabrak-nabrak. Sudah dimaklumi bahwa orang yang demikian akan mendapatkan kesukaran dan sulit untuk selamat. Bekal ilmu yang tidak lain adalah karena ilmunya yang tidak jelas. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1761 dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Kulu anabalini adamalau isyama. Semua amal anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Misalnya begini, kita infak 100.000 misalnya, atau 10.000 misalnya, di surat Al-Baqarah ayat 261 itu dikalikan 700 kali lipat. Atau ketika tadi Bapak Ibu juga melakukan qobliyah subuh, sholat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu ada takarannya. Tapi, nah ini dia, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Kecuali itu punyanya siapa? Ya punyanya Allah. Penting ini. Fa innahu li wa ana ajzibih. Ia untukku dan aku yang membalasnya. Masya Allah. Kalau misalnya ada orang yang kamu kerja di sini, saya gaji 2 juta misalnya, oh jelas. Tapi kalau kamu kerja di sini, tapi gajinya nanti bagaimana? Nah, secara otomatis kita kan mesti siap-siap tuh, mesti ekstra hati-hati. Sama dengan puasa. Puasa ini yang memberi pahala adalah Allah. Apakah kita sah atau tidak adalah Allah. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri jangan sampai salah. Umar bin Abdul Aziz berkata, Man abdalallah bi ghairi ilm. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, ma yufsidu aktsara mimma yuslih, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Benar. Bagaimana tidak rusak? Tidak tahu akan hukum puasa, bisa jadi puasa kita berantakan. Bagaimana tidak rusak? Karena kita tidak tahu apa saja hal yang disunahkan saat puasa, sehingga kita bisa kehilangan pahala yang banyak. Masya Allah. Bagaimana puasa kita tidak rusak? Karena kita tidak tahu jika maksiat bisa mengurangi pahala puasa. Kita bisa jadi hanya dapat lapar dan dahaga saja. Itulah
ilmu tadi. Nah, yang ketiga ini yang kalau tadi ada review daripada pertemuan yang lalu, yang ketiganya adalah persiapan Ramadan selanjutnya adalah apa? Kata ulama, afdolul amal salamatus sodr. Sebaik-baik amal itu ketika hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, maka kita akan banyak tobat. Kalau hati kita bersih, maka kita akan banyak baca Al-Quran. Jadi contohnya, ada orang yang dongkol dengan temannya. Ketika temannya baca Al-Quran, pas punya pemikiran, enggak, saya nggak mau baca, ada dia. Nah, kan? Kalau hati kita bersih, maka sepak terjang kita tidak akan menyakiti sesama. Dan inilah makom kedudukan yang tertinggi. Apa? Hati yang bersih. Dan ini persiapan yang sangat penting sebelum masuk Ramadan. Dan seringkali kita lupa, kita sibuk dengan persiapan hal-hal yang teknis. Kurmanya udah ada belum, makanan kolaknya sudah ada belum, disiapin, ngomong dengan istri atau dengan orang rumahnya. Tapi kita lupa membersihkan hati kita. Maka Rasulullah SAW mensiratkan dalam hal ini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, Allah memperhatikan seluruh makhluknya pada malam Nifsu Saban 15 hari kemarin. Maka dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali apa? 2 orang kelompok ini. Dan semoga kita tidak ada di antara duanya. Apa? Pertama, musyrik, berbuat syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dia sholat tapi dia juga kedukun. Dia sholat juga dia percaya dengan akik misalnya. Dan yang kedua adalah musyahin. Apa itu musyahin? Musyahin seseorang yang memiliki kebencian dalam hatinya kepada saudaranya. Kemudian timbullah rasa ada hasad, marah, dendam, dan jika di dalam hatinya ada hal yang tersebut, maka di hatinya tersebut tentu hatinya tidak bersih. Maka yang ketiga itu yang harus kita punya persiapan adalah afdhalul amal salamatus sodr. Nah, maka salah satu persiapan Ramadan adalah kita membersihkan hasad, marah, dendam, riya, ujub, sum'ah, dan sirik kecil yang lainnya. Kalau sirik itu tentunya harus tobat dan nasuha. Tapi kalau ujub, sum'ah itu bisa kita latih. Lalu kita berusaha memaafkan teman-teman kita. Ini melatih. Mungkin si A kemarin tanggal ini berbuat tidak baik misalnya, kita maafin dia. Kita berusaha untuk memanfaatkan pasangan kita, mungkin terhadap istri kita. Apalagi kalau ibu-ibu ngomel, kita ngomong A 1, diomongin kita 10. Kita maafkan itu pasangan kita. Kita berusaha memaafkan tetangga kita. Kita berusaha untuk memaafkan saudara kita. Bukankah kita tahu di surat Asy-Syura ayat 40 Allah berfirman, "Wa man 'afa wa salaha fajrahu 'alallah." Barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Masya Allah, sama dengan puasa ini. Memang ada 3 hal di dunia ini yang kalau di timbangan mizan itu bisa jomplang. Jomplang itu lebih berat sebelah. Salah satunya puasa, yang kedua ini tadi, memaafkan. Nah,
Maka jika melakukan hal tersebut di atas dan itu kita lakukan di pertengahan Sya'ban, maka otomatis kondisi hati kita ketika memasuki Ramadan dalam keadaan bersih. Nah, itu kan kejadiannya pertengahan Sya'ban. Bagaimana sekarang 3, 4, 5 hari? Dalam hal ini tidak satupun ulama mengatakan bahwa hadis tersebut hanya berlaku di malam nisfu Sya'ban. Artinya sampai dengan sekarang, sampai dengan saat ini juga berlaku. Ini tersirat pendalilannya dalam usul fikih secara mafhum, secara mengerti. Berbeda dengan orang yang nggak peduli dengan keutamaan hati yang bersih. Ini dia. Bisa jadi masuk Ramadan dengan hati yang keras, yang sempit, dan dia akan gagal di bulan Ramadannya. Kenapa? Karena seseorang tidak mungkin berhasil di Ramadan kecuali dia masuk ke Ramadan dengan hati yang berkualitas, hati yang bersih. Dan tidak mungkin melakukan rangkaian ibadah Ramadan jika hatinya bermasalah. Contoh, ketika kita nanti kalau orang yang hatinya bermasalah, yang namanya tarawih itu males-malesan. Yang namanya sholat berjamaah males-malesan. Kenapa? Hatinya yang tidak bersih, hatinya yang bermasalah. Dan tidak mungkin berpuasa dengan benar, dengan menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga pendengarannya, kalau hatinya tidak bersih. Karena hatinya bersih, dia ekstra hati-hati. Dan tidak mungkin dia bertahan sholat taraweh kalau hatinya tidak bersih. Jadi semua amalan-amalan di bulan Ramadan itu bisa jadi tidak maksimal kalau hati kita tidak bersih. Dan tidak mungkin ini menjadi orang yang sangat dermawan di Ramadan kalau hatinya tidak bersih. Maksudnya apa? Mengamalkan hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling dermawan dengan kebaikan itu ya Rasulullah. Wa ajwaduma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Maksudnya ngikuti Rasulullah SAW. Tapi karena hatinya bermasalah, hatinya tidak bersih, mau infak 100.000, 5.000 aja, 10.000 aja, seperti itulah kira-kira. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sifatnya umum dari An-Nu'man bin Bashar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, ingatlah bahwa di dalam badan itu ada segumpal daging. Ketika dagingnya itu rusak, segumpal tadi, seonggok itu rusak, maka akan rusak semuanya. Tapi ketika seonggok daging itu baik, bersih, maka akan baik si jasad, jadi sajat itu. Artinya apa? Daging itu apa? Kolbu. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mugdoh. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza solahat solahal jasadu kuluh. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ala wahya kolbu. Ketahuilah bahwa itu adalah kolbu. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 52 dan nomor 1599. Bapak yang Allah rahmati dan ibu-ibu yang Allah
sayangi, maka ketika kita bermasalah, hati kita bermasalah, maka mata kita bermasalah, telinga kita bermasalah, lisan kita bermasalah. Kalau hati kita tidak bersih. Sebagai contoh, kalau hati kita tidak bersih, bisa jadi dia nonton video yang enggak jelas juntrungannya. Atau mungkin kalau hatinya tidak bersih, bisa ngobrolin orang lain. Hal semacam itu bisa terjadi itu. Nah, sebagai contoh, maka sebagai refleksi dari tahun yang lalu, mungkin di antara kita ada yang gagal menghatamkan Al-Quran sekali saja. Kalau Imam Syafi'i itu 2 kali dalam sehari. Tapi maka sebagai refleksi dari tahun yang lalu yang gagal mengatakan Al-Quran, memang benar, maksudnya apakah ini kita nggak ada waktu, sibuk kerja terus? Bapak, bisa jadi itu karena hati kita yang bermasalah, hati kita yang tidak bersih. Seperti tadi Rasulullah sabdakan, ingatkan kepada kita, ketika segumpal daging itu tidak baik, maka seluruh jasad itu bisa tidak baik. Apa saja? Pikiran kita, mulut kita, telinga kita, mata kita. Kalau tidak bersih hati kita, jadi memang sumber. Nah, sebagai contoh, ada 3 amalan yang itu semuanya berasal dari hati. Coba kita lihat. Pertama, Rasulullah bersabda, "Man soma Ramadana iyaman watisaban, imanan watisaban." Iman dan watisaban itu berharap. Harap itu dari hati. Iman dan berharap. Ghufira lahu ma taqabbala min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Itu hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, man qoma ramadanan imanan watisaban ghufrallahu ma taqaddama bi dzanbi. Barang siapa berita menghidupkan bulan Ramadan dengan iman. Nah, kalau tadi saum, puasa, kalau ini menghidupkan di bulan Ramadan. Imanan wahtisaban, iman dan wahtisab artinya itu berharap. Maka ghufrallahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Satu lagi yang berkaitan dengan ini, man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban. Barang siapa menghidupkan beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharap pahala, ghufrallahu ma taqaddama min dzanbi. 3 hal itu, baik itu kita mengharapkan Lailatul Qadar ataupun puasa ataupun qiyamul lail, itu semuanya adalah dari amalan hati yang bersih. Maka syarat utama untuk ini, salah satunya yang utama adalah hati kita harus bersih. Bapak Ibu yang Allah rahmati, demikianlah poin-poin yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan semoga bermanfaat terutama untuk Abdullah yang dhaif ini. Al-haqqu min rabbika fala takuna minal muntarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.